anu lagi Bu, Bu, anu lagi kuliah. Baik Bapak Ibu, sudah kita mulai merekam ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, nggih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi perkenalkan, nama saya Hairul Anwar. Saya fasil untuk kelas 24 ini. Bapak Ibu tadi sudah kita ngobrol dan Bapak Ibu insya Allah sudah hadir ke semuanya. Bapak Ibu, oke. Di kelas 24 baik 24A maupun 24B. Saya dinas di SMP 2 Melandingan sebagai kepala sekolah. Tuh. Saya kemudian mohon yang Guru Jamilah sama Pak Agus di mute nggih, karena suaranya bocor. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi secara kedinasan saya dinas di SMP 2 Melandingan sebagai kepala sekolah, sedangkan perjalanan saya sebagai fasil dimulai dari PP angkatan 7 ya. Kemudian saya mencoba untuk sekarang menjadi fasil rekognisi. Itu Bapak Ibu perkenalan saya. Kalau dengan Bapak yang lain insya Allah saya sudah paham Bapak Ibu dan perkenalannya. Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah karena sampai saat ini diberikan nikmat sehat semua oleh Allah sehingga kita bisa berdiskusi di ruang kolaborasi ini. Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah progres kegiatan Bapak Ibu. Saya sudah eksplor di LMS yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu pelajari ya. Dimulai dari pendahuluan, kemudian di alur M yang pertama mulai diri modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya lihat kemarin di penugasan yang pertama Bapak Ibu harus menuliskan reflektis kritis Bapak Ibu ya, dan insya Allah sudah semua. Alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa, pendapat Bapak Ibu sudah dituliskan. Kemudian Bapak Ibu setelah itu melanjutkan ke eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Benar. Oh, jadi Bu Indri, ya, bocor nggih? Iya, di mute aja dulu nggih. Baik Bapak Ibu, jadi saya sekali lagi saya ulangi, di eksplorasi konsep itu ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama kegiatan eksplorasi konsep secara mandiri Bapak Ibu ya. Kemudian di mandiri itu Bapak Ibu silakan eksplor ke semuanya, belajar ke semuanya. Di situ kalau enggak keliru ada 11 halaman, 11 page ya. Ada 11 page yang yang harus Bapak Ibu baca secara mandiri. Tuh, kalau enggak keliru di halaman pertama itu pembukaan, halaman kedua Bapak Ibu kan melihat video toh. Video tentang bagaimana zaman kolonial, pendidikan di zaman kolonial. Kemudian P2, 3, 4, 5 dan seterusnya di situ ada banyak tulisan-tulisan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Bapak Ibu boleh saya rangkum sedikit sehingga ini menjadi bahan Bapak Ibu, bahan kita untuk menjadi diskusi nanti. Jadi yang pertama adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menuliskan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau bagaimana membedakan apa itu pengajaran dan apa itu pendidikan. Bahwasanya pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Termasuk di situ konsep bagaimana menuntun, kan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana konsep pendidikan yang menghamba kepada anak. Itu nanti kita diskusikan bagaimana perspektif seperti itu. Kemudian termasuk adalah tulisan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Pasih budi pekerti.
Yang mana saya lihat di tulisan itu budi pekerti itu merupakan bagian daripada kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Satu kesatuan itulah yang akan membentuk budi pekerti anak. Kemudian lanjut ke halaman, kalau enggak ke halaman 10, di situ Bapak Ibu disajikan video lagi. Lah ini tadi yang saya cross check, yang saya lihat ya. Tolong Bapak Ibu dicek bahwasanya ketika setelah video di halaman 10, di situ adalah videonya bagaimana refleksi dari Pak Syahril kalau enggak keliru tentang pemikiran KHD. Itu menceritakan bagaimana perjalanan KHD, bagaimana sejarahnya Ki Hajar Dewantara, kemudian menjelaskan bagaimana konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir adalah bagaimana perspektif pendidikan saat ini dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah itu di page 10 itu ada tugas Bapak Ibu ya. Tugasnya jelas, ini nanti yang perlu dikoreksi lagi oleh Bapak Ibu, silakan diedit kalau misalnya kurang pas ya. Tugasnya adalah membuat rekaman audio atau video, oke? Bukan menulis. Jadi buat rekaman audio atau video maksimal 2 menit. Gak usah lebih, gak usah bahasa banyak-banyak. Jadi saya ulangi sekali lagi, di tugas itu perintahnya adalah, instruksinya adalah membuat rekaman audio atau video, kemudian disimpan di drive Bapak Ibu, alamatnya disematkan di replaynya di jawaban itu. Nah, kalau sudah ada alamat linknya Bapak Ibu, tolong biar alamat link itu aktif, Bapak Ibu dispasi. Setelah di copy dispasi sehingga menimbulkan warna biru. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga bisa dibaca orang. Kemudian page 11 penutup. Kira-kira progres Bapak Ibu gambarannya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk memulai kegiatan ini itu hanya sekedar refleksi progres kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu. Oke, kita mulai dulu. Saya izin share screen, oke, Bapak Ibu. Oke, sebentar, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya tidak ada kontrol, mohon Bapak Ibu menyampaikan sudah kelihatan apa belum, Bu? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya memang sengaja tidak pakai kontrol, tidak pakai dua device, karena biasanya tabrakan. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah masuk bab eksplorasi konsep modul 1.1, yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Waktu kita 2 JP, 2 kali 45 menit. Sehingga waktunya adalah 90 menit. Sehingga tadi kita mulai jam 7, nanti kita akan berakhir di jam setengah 9. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, identitas modul ini, saya kira identitas bisa kita lalui Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, agenda kita ini Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 5 agenda. Yang pertama adalah pembukaan, nanti 25 menit sudah saya setting. Jadi kalau jam 7 nanti pembukaan ini kita selesaikan sampai jam 7.25. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke refleksi kritis CGP ini selama 30 menit. Jadi kalau misalnya waktu kita merefleksikan itu 30 menit, kita itu ada 11 CGP,
Berarti kira-kira per CGP antara 2 sampai 3 menit nanti untuk berpendapat ke semuanya. Insya Allah seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada agenda yang ketiga, yaitu dialog, ya, diskusi dan tanya jawab selama 20 menit. Bapak Ibu nanti monggo kita ngobrol, kita diskusi, kita saling sharing antar teman. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, refleksi dan umpan balik. Kita coba refleksi dan memberikan umpan balik Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penutup. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, pembukaan. Kita dahului pembukaan ini dengan berdoa, ya. Saya minta tolong salah satu teman untuk memimpin berdoa. Monggo, siapa yang berkenan? Ada? Pak Agus mungkin? Halo Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya stop dulu sharingnya, kita berdoa dulu, ya. Mungkin Pak Agus bisa memimpin. Yang lain aja. Oh, yang lain aja. Yang lain siapa yang berkenan? Pak Dwi Susanto mungkin? Monggo, Bapak. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai acara Inti Forum ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga apa yang akan kita dapatkan, ilmu yang manfaat dan berkah. Berdoa mulai. Dicukupkan. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Agus atas kesediaannya untuk berdoa. Pak Dwi Susanto. Pak Dwi Susanto, maaf Pak Dwi. Ya, Bapak. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya izin share screen lagi, Bapak Ibu. Sudah kelihatan, G? Baik Bapak Ibu, setelah kita berdoa, kita lanjutkan. Bahwasanya tujuan pembelajaran diskusi kita hari ini adalah Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Mari Bapak Ibu nanti semuanya berpendapat bagaimana refleksi Bapak Ibu setelah mempelajari khususnya modul 1.1 tentang pemikiran KHD. Terserah mau poin-poin yang mana yang mau direfleksikan oleh Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Bapak Ibu, skenario pembelajaran kita saya kira sudah tadi, ya. Jadi ada 5 agenda tadi dengan durasi waktunya yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian kita lanjut. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada kesepakatan belajar. Kalau Bapak Ibu terapkan di kelas kepada anak-anak, itu ada kesepakatan kelas, ya. Jadi ini memang dibiasakan di dalam program guru penggerak untuk teman-teman guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, itu diupayakan untuk ada kesepakatan belajar. Tujuannya dari kesepakatan belajar ini agar pembelajaran kita di kelas, pembelajaran kita di ruang virtual ini berjalan dengan baik dan kondusif. Karena di sini adalah pembelajaran pendekatan andragogi, ya, pembelajaran orang dewasa, maka sangat penting Bapak Ibu untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu mohon keaktifannya nanti, mohon Bapak Ibu disempatkan untuk berpendapat, apapun pendapat itu, karena pendapat itu tidak ada yang salah.
Kemudian yang kedua, sekali lagi karena kita itu pendekatannya andragogi, maka nanti kita sepakat untuk berpikiran terbuka dan saling menghormati. Monggo nanti teman-teman berempat semuanya dan kita saling menghormati, saling menghargai. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Artinya, okelah, kita beri kesempatan kepada teman-teman ketika membuka mic-nya, yang lain untuk menutup mic-nya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, agar diskusi kita tertib, maka berpendapat atau menyampaikan sesuatu setelah dipersilahkan. Untuk dipersilahkan nanti boleh kalau mau menyampaikan pendapat terlebih dahulu pakai raise hand, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, ini berpartisipasi penuh, artinya kalau memang tidak ada kendala teknis, Bapak Ibu mohon hadir dengan membuka kamera. Tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang tidak memungkinkan, misalnya kendala teknis atau apa, sedang apa, monggo kita toleran. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira dan bahagia. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi gembira dan bahagia. Kita ngobrol aja seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, terima kasih. Cukup Bapak. Cukup Baik, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, setelah ini kita akan memasuki refleksi kritis Bapak Ibu kesemuanya ya, untuk merefleksikan diri dari pemikiran KHD ini. Sebagai pemantik atau sebagai gambaran, monggo kita simak ya. Nanti Bapak Ibu pendapatnya monggo sekitar ini saja. Jadi di tulisan KHD itu ada konsep pembelajaran yang menuntun ya dalam proses pendidikan anak saya atau pendidikan anak bagi saya. Apa sih kata menuntun itu? Apakah selama ini kita sudah melakukan proses pendidikan menuntut? Jangan-jangan menuntut kan gitu Bapak Ibu. Tuh, kamu harus pinter, kamu nilainya harus begini, kamu harus begini. Ketika anak dituntut seperti itu, bagaimana kira-kira? Itu yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Sebagai panduan juga pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Itu. Jadi Bapak Ibu silakan bisa merefleksikan diri apakah di sekitar kita, di masyarakat kita, bagaimana contoh-contoh menuntun yang memang sudah kita lakukan. Lalu bagaimana menuntun yang sudah ada di masyarakat itu bisa kita bawa ke satuan pendidikan, bisa kita bawa ke sekolah, sehingga bisa kita kembangkan. Itu nanti ke sana Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu mungkin bisa menjadi pemandu kita juga untuk diskusi nanti adalah mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu. Jadi saya kalau tidak keliru pernah juga mendengar kata-kata bijak atau apa ya, yang sepertinya dari Ali bin Abi Thalib, maka didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Salah satunya itu. Kenapa kok harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kemudian bagaimana perwujudan dari pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan pemantik yang keempat yang bisa kita jadikan panduan adalah apa sih relevansi pemikiran KHD, yaitu tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Bapak Ibu memaknainya bagaimana pendidikan yang berhamba pada anak? Karena ini sering kita diskusikan. Ada yang pro, ada yang kontra.
Kemudian harus nanti kita setelah diskusi ini cari suatu pendapat yang meluruskan sebenarnya makna pendidikan yang berhamba pada anak itu yang bagaimana, sehingga anak bisa belajar dengan baik dan bahagia. Nanti tolong korelasikan dengan peran kita, peran Bapak Ibu sebagai pendidik, termasuk juga bagaimana implementasinya di kelas dengan melaksanakan atau mempertimbangkan pendidikan yang berhamba pada anak. Bapak Ibu, ini adalah gambaran mind map substansi modul 1.1. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya isi dari modul 1.1 pemikiran KHD itu antara lain beberapa tulisan tentang kerangka pemikiran KHD, yaitu dasar-dasar pendidikan menurut KHD, dan kita sandingkan dengan dasar-dasar pendidikan menurut Montessori dan sebagainya, Froebel dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Kalau zaman saya kuliah Bapak Ibu dulu ya, mungkin sedikit cerita, karena ini juga terkait masalah mindset. Terus terang Bapak Ibu, ketika saya pertama kali ikut PGP, ikut guru penggerak, itu tidak begitu saja bisa menerima pemikiran-pemikiran KHD. Sebab apa? Sebab saya ketika kuliah dulu, buku dasar-dasar pendidikan literatur wajibnya itu adalah buku-buku atas pemikiran John Locke. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah baca atau pernah ngalami bahwasanya John Locke itu terkenal teorinya dengan teori tabula rasa. Gitu. Kalau guru-guru lama, mungkin guru-guru kita itu tetap pakai punyanya John Locke, bahwasanya anak itu adalah kertas putih yang bisa kita hitamkan, bisa kita merahkan. Ini sangat bertentangan sekali atau tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran KHD. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di tulisan-tulisan di modul 1.1 itu ada asas pendidikan KHD tentang pendidikan dan pengajaran. Apa sih mendidik, apa sih mengajar, kan gitu Bapak Ibu. Mendidik itu adalah pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Kalau saya baca di tulisannya KHD begitu. Pengajaran ini lebih sempit hanya transfer knowledge, transfer pengetahuan. Dan anehnya kita selama ini konsen ke pengajaran. Yang harus kita hilangkan mindset kita itu seolah-olah tidak ngajar kalau tidak transfer knowledge. Nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Nah, ini tadi sudah ada di di pertanyaan pemantik. Kemudian konsep KHD bagaimana pendidikan sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir budi pekerti. Kira-kira itu Bapak Ibu rangkuman atau intisari dari modul 1.1. Sekarang waktunya kita untuk saling curah pendapat, saling melakukan refleksi tentang pemikiran KHD. Izin saya stop sharing ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sudah kita masuk kepada agenda kedua, yaitu refleksi kritis CGP. Bapak Ibu, selama 30 menit ke depan saya beri kesempatan ke semuanya Bapak itu untuk berpendapat tentang modul 1.1 tentang refleksi pemikiran KHD. Begitu Bapak Ibu ya. Sebelum dimulai satu persatu, ada yang ingin disampaikan, monggo. Silakan kalau yang ada yang ingin disampaikan, boleh open mic Bapak Ibu. Tidak ada?
Lanjut. 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 Oke. Lanjut, Bapak. Baik Bapak Ibu, jadi berdasarkan pertanyaan 4 pemantik ini, monggo Bapak Ibu melakukan refleksi. Silakan berpendapat ya tentang bagaimana pemikiran KHD tadi, masalah yang menuntun, kemudian yang kedua bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian yang ketiga adalah relevansinya pemikiran KHD dengan kondisi pendidikan saat ini. Oke Bapak Ibu. Siapa yang mau memulai dulu? Monggo. Mau berpendapat? Siapa aja terserah. Boleh Raisen dulu. Kalau misalnya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang Raisen, boleh ya saya sebut nama nggih? Satu persatu nggih? Boleh. Oke, baik. Mungkin Bu Sulistiawati dulu Ibu. Terima kasih Bapak. Oke. Kalau begini ya Bapak, sebenarnya Ki Hajar Dewantara, kemudian ungkapan Ingarso Tulodo, karena saya itu orang Madura ya. Sebenarnya ungkapan-ungkapan seperti itu sudah saya dengar dari dulu masih saya SD itu. Ungkapan-ungkapan seperti itu saya tahu seperti itu, akan tetapi saya tidak tahu maknanya apa. Lah, ketika saat ini mungkin ya apa katanya kalau menurut bahasa sekarang itu viral ya. Jadi viral KHD di situ kami baru mulai belajar tentang Ingarso Tulodo ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani. Mungkin seperti itu ya Pak. Dan itu saya mulai kemarin tuh sampai penasaran, saya cari orang Jawa. Sebenarnya ini apa sih gitu, sampai intisarinya ini apa sih sebenarnya gitu loh, maknanya atau apa. Ini kok bisa dimaknai begitu? Apa betul ini artinya memang bahasa Jawanya begitu ya? Begitu. Saya itu sampai seperti itu, Pak. Saya itu hanya menggarisbawahi aja pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran yang menyenangkan, begitu aja Pak. Kemudian yang penuh kasih sayang, tempat yang nyaman, gitu. Jadi menurut pemikiran saya untuk saat ini itu hanya itu, begitu. Jadi harus katanya tadi ya menghamba kepada murid. Jadi murid dijadikan apa? Harus diamong gitu mungkin ya, diemong-emong mungkin seperti itu. Karena saya baru tahu juga ada kata among di situ, kemudian pamong itu ya yang diungkapkan oleh KHD waktu itu. Sampai saya cari orang Jawa loh Pak, beneran. Karena saya dari Madura ini, enggak paham sama sekali. Ya, nggak tahu ya, mungkin yang lain nanti teman-teman yang lain bagaimana. Itu menurut saya untuk keadaan saya yang saat ini ya. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu ya Pak ya. Kita lagi mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Sulis. Memang ada 3 prinsip ya dalam konsepnya KHD. Ingarso Sung Tulodo, ing Madyo Bangun Karso Tuturi Handayani, kan gitu ya. Itu sering di SD saya juga diajari. Ya. Sama Bu, saya juga orang Madura. Cuma kan ngerti itu artinya, teman-teman yang lain juga ngerti ya. Jadi ngertinya dari baca. Oke. Nggak tahu yang sebenarnya itu apa betul-betul begitu artinya. Cuma yang sering dipakai di bed itu kan Tuturi Handayani Bu ya. Ya, betul. Yang terkenal Tuturi Handayani, karena menurut video yang tadi yang juga ada di sana, itu digunakan ketika Ki Hajar Dewantara diangkat jadi Menteri Pendidikan, dan itu dijadikan konsep kan gitu ya. Iya, betul. Jadi itu intinya Bapak Ibu mungkin secara teori baru kenal, tapi secara implementasi di kelas insya Allah Bapak Ibu sudah melakukan itu. Sudah melakukan.
Ada yang menanggapi Bapak Ibu? Monggo silakan. Terkait pendapatnya Bu Sulistiawati tentang pemikiran tadi, monggo dipersilakan untuk menanggapinya. Mungkin tidak ada, dipersilakan. Ada? Tidak ada. Baik, Mungkin kalau tidak ada yang sama ya dengan saya mungkin ya. Kalau saya kayak saat ini begitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, diskusi kita masih lama, masih panjang. Iya, betul, betul. Oke. Betul. Baik, kita lanjut. Mungkin ada yang ingin berpendapat yang kedua? Bu Sulis, sampun. Siapa yang lain? Untuk merefleksikan pemikiran KHD sebenarnya kayak apa sih? Apakah Bapak Ibu semuanya sepakat dengan pemikiran KHD? Apakah ada yang kurang atau sulit untuk mengimplementasikan dan sebagainya? Monggo, kita terbuka, kita berpendapat. Sebab ini apa Bapak Ibu? Saya terus terang suka dengan materi ini karena materi ini Bapak Ibu merubah mindset kita. Ketika mindset kita sudah berubah di pemikiran KHD ini, insya Allah Bapak Ibu untuk mengeterapkan, untuk mengimplementasikan yang lain mudah. Oke, di sini ada Pak Agus dan Bu Tiara. Saya mulai dari Pak Agus dulu. Oke. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus. Saya asli Jawa, tapi pemikiran KHD itu terus terang gak begitu paham karena Jawanya halus Bapak. Oh, gitu. Iya. Ngorso Sungtulodo. Di mana setelah saya baca itu sebagai guru harus bisa menjadi teladan dari semua peserta didik. Nah di situ saya baru ngerti karena Jawa ini kromo inggil kayaknya. Dan in madya mangun korso, pendidik mampu menciptakan suasana yang atau menciptakan ide-ide baru untuk menarik minat peserta didik. Dan Tuturi Handayani, guru itu bisa memberikan motivasi atau semangat pada peserta didik untuk bisa berkembang, mengembangkan apa yang sudah dimiliki. Dan tapi di situ saya menemukan masalah Bapak di sekolah yang tempat saya bekerja, karena mungkin ada beberapa teman yang tempat dinasnya itu di daerah pedesaan atau pegunungan, yang dikatakan pegunungan, di mana rata-rata peserta didik kita itu bisa dikatakan agak sedikit liar Bapak. Mohon maaf kalau saya membahasakan mungkin agak kurang halus. Karena begini Bapak, suatu ketika setelah pembelajaran, di sela-sela pembelajaran itu ada pergantian jam, kadang-kadang mereka tuh pamit Pak, mau beli-beli, tapi ngilang. Nah, itu padahal ditunjuk sebagai guru BK juga, sering saya panggil dan suruh saya tanda tangan. Itu enggak mempan Pak. Nah, begitu. Nah, ini saya juga bingung, mungkin nanti teman-teman bisa memberikan masukan atau apa atas masalah yang saya temukan itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Agus Rianto ya. Jadi masih tetap dengan konsep Ingarso Simtolodo, Ingman Bangun Kerso, Tuturi Handayani. Nanti mohon teman-teman yang fasih bahasa Jawanya, nanti tolong disampaikan artinya dan bagaimana implementasinya, sehingga Pak Agus, Bu Sulis, saya juga nggak bingung gitu ya. Iya betul Bapak, betul Bapak. Baik, nanti kalau masalah anak yang izin sekolah, izin keluar sebentar terus ngilang, di mana-mana terjadi Pak. Di sekolah saya juga banyak itu. Oh iya. Nah, nanti ayo monggo kita selama ikut pendidikan guru penggerak ini pakai pendekatan yang bagaimana supaya bisa menyelesaikan itu.
Pak Agus ini loncat ke materi modul 1.4 ini. Oh, Kalau sudah ngatasi anak, pendekatannya bagaimana anak yang seperti itu, nanti akan Iya, Bapak. kita coba praktekkan di modul 1.4. Oh, iya, Bapak. Iya, iya. Iya. Baik, saya lanjutkan dulu. Tadi ada yang resen Bu Tiara, nggih. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya Bapak, saya hanya mau ini menyampaikan dua hal yang paling saya ingat dalam pembelajaran untuk KHD. Mungkin melengkapi dari refleksi dari yang teman-teman tadi sudah sampaikan. Untuk hal pertama yang saya catat karena ini saya anggap menarik, yaitu adalah pendidikan harus disesuaikan dengan tingkatan daya pikir anak yang sesuai dengan kodratnya. Lalu selanjutnya kodratnya itu kan ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, maka dari itu di pemikiran KHD ini disampaikan juga dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat ini diharapkan anak-anak juga tetap harus berkembang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sekitarnya tanpa terpengaruh dengan perkembangan yang sudah ada di sekitar kita, tapi juga tidak tertinggal. Jadi yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita harus menuntut anak itu berkembang sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bukan memaksa anak untuk belajar transfer ilmu dari kita ya Pak, tapi bagaimana menggali potensi anak yang sudah ada sehingga mereka bisa berkembang dan Saya suaranya Bu Tiara hilang. Tidak tahu di teman-teman yang lain. Saya Mahil. sampai itu saja. Terakhir suaranya putus-putus. Iya, sinyal mungkin. Oh. Sinyal. Yang terakhir sinyal mungkin. Iya. Saya yang terakhir les saya Ibu. Iya Mungkin Bapak. bisa diulang. Ya, pada intinya Pak ya saya garis bawahi dari semua itu adalah bagaimana kita sebagai mengembangkan bakat anak sesuai dengan kodratnya. Jadi bukan untuk bukan sekedar kita mentransfer ilmu kepada mereka, padahal ternyata hal itu tidak cocok untuk mereka, gitu Pak. Jadi kita mengembangkan sesuai bakat minatnya, kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu Pak yang saya tangkap dari filosofi KHD. Ini cukup Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, luar biasa sekali pendapatnya. Memang ada dua hal juga penting ya tentang pemikiran KHD, bahwasanya memang pendidikan harus disesuaikan dengan katakanlah situasi, artinya sesuai dengan karakter anak, karakter peserta didik, baik itu sifat maupun umurnya. Kemudian yang kedua juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini yang harus kita diskusikan. Bagaimana sih sebenarnya implementasi mewujudkan pemikiran ini? Yang kedua, anak juga harus diberikan pendidikan sesuai dengan kearifan lokal. Bapak Ibu, terkait masalah teknologi, apa yang disampaikan Bu Tiara luar biasa. Ya, kemudian masuk ke kita bagaimana memfilternya gitu. Kira-kira seperti itu kan arahnya ke sana gitu, guys. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat tentang apa yang disampaikan Bu Tiara? Monggo, saya persilakan. Ada Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat atau menanggapi apa yang disampaikan Bu Tiara? Ada? Saya coba Pak. Oh, Bu Herlina. Bu Herlina sama sama satu sekolah nggih. Ya. Oke, monggo Bu Herlina. Ya, sangat sepakat ya dengan yang disampaikan oleh pembicara sebelum-sebelumnya itu. Saya hanya sekedar menambahkan bahwa
kita kembali lagi kepada tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi agar mereka bisa mencapai itu, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan? Satu adalah menggali potensi, menemukan apa yang bisa digali dari mereka, apa yang bisa mereka kembangkan untuk mencapai kebahagiaan hidup itu. Jadi selaras dengan yang disampaikan tadi, maka kita harus tahu potensi masing-masing anak, kemudian kita juga harus tahu potensi lokal yang ada di daerah anak tinggal, kemudian kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, di mana anak-anak itu juga akan menghadapi kehidupan di zaman sekarang ini. Demikian cukup, Bapak. Baik, terima kasih penguatan ya yang saya garis bawahi di sini. Bagaimana tujuan pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Bagaimana yang lain? Yang lain gimana? Pendapat-pendapat yang lain, monggo Bapak Ibu. Saya pengen garis bawah itu dulu. Pak, coba Pak. Saya coba. Oke, siap. Pak Muhammad Hanifan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Maaf, yang saya tangkap tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tidak bisa, kita itu sebagai guru tidak bisa mencetak siswa itu akan menjadi apa. Makanya kalau bahasa Maduranya ya Pak, bendeki detik guru Jong, nggak bisa. Kalau menurut saya Pak, yang saya baca itu tadi malam itu seperti itu, bendeki guru Jong, deki Jong. Ya. Jadi bisanya cuma kita mengarahkan, bahwasanya apa, melihat potensinya, potensi anaknya itu Pak, potensinya ini kemana gitu Pak. Tapi caranya itu Pak, yang saya belum tahu caranya, itu Pak. Oke. Seperti itu saja Pak. Iya. Begitu kasih ya Pak Muhammad Hanifan. Oke. Jadi saya tegasin sekali lagi bahwasanya menurut Pak Hanifan bahwasanya di dalam konsep KHD kita tidak bisa mencetak anak seperti apa. Artinya menuntut anak untuk menjadi apa itu tidak bisa. Makanya di dalam konsep KHD bukan menuntut tapi menuntun. Kemudian hanya menebalkan. Ya, anak sudah punya kodratnya, anak sudah punya garis-garis halusnya. Tinggal kita menuntun. Lah menuntun inilah yang Bapak Ibu, menuntun itu artinya bagaimana dan bagaimana. Kan ini yang akan kita banyak diskusikan. Oke, baik, ada dua sekarang yang saya garis bawahi, yaitu yang pertama bagaimana mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seperti disampaikan Bu Herlina. Kemudian bagaimana konsepnya menuntun yang disampaikan oleh Muhammad Hanifan. Monggo yang lain. Dua itu mari kita diskusikan lebih dalam lagi supaya betul-betul bisa menjadi mindset, bisa merubah mindset kita. Monggo. Bu Jamila. Mohon Ibu menanggapi Bapak sesuai dengan yang Bapak Ibu sebelum sampaikan. Menurut saya pemikiran KHD ini kan memfokuskan siswa sebagai aktor dalam pembelajaran dan kita sebagai fasilitator untuk peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, untuk mencapai kebahagiaan, kesenangan di dalam pembelajaran, kita menurut saya ya Bapak, kita harus mengetahui hobi siswa apa, jadi kita dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemauannya. Misalkan ada anak yang suka membaca, ada anak yang suka mendengarkan, ada anak yang suka bergerak atau memiliki keterampilan kinestetik. Jadi pembelajaran yang akan dipelajari, nah itu akan ada beragam di dalam kelas
tetapi mencapai tujuan yang sama. Hanya saja ada anak yang diberi tugas melalui membaca, menulis, kinestetik, atau keterampilan-keterampilan lain yang dimiliki anak, sehingga pembelajaran yang dilakukan anak bisa dapat menyenangkan, membahagiakan, dan mencapai tujuan yang akan dicapai dengan berprinsip pada motivasi dan prestasi yang anak miliki. Begitu Bapak, menurut saya Bapak. Oke, terima kasih Bu Jamilatul ya. Jadi pada dasarnya pendidikan atau pembelajaran atau pengelolaan kelas itu anak sebagai subjeknya. Kalau Iya, Bapak, bahasa subjeknya. sekarang apa ya? Apa Bu Jamila bahasa sekarang? Kalau anak sebagai subjek, student center ya. Iya, Anak student berpusat pembelajaran yang berpusat kepada pada peserta didik. Bagaimana sebenarnya konsep itu? Sehingga posisi guru di situ, posisi pendidik sebagai fasilitator. Jadi bagaimana memfasilitasi anak, bagaimana dia belajar, kan begitu tahu? Dengan memperhatikan potensi dan keberagamannya. Kira-kira begitu ya, Bu Jamilatul ya? Iya, Bapak. Ini loncat juga ini Bu Jamilatul ini. Loncat ke modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Bagus ini. Konsep-konsepnya memang ada di awal. Bagaimana solusinya nanti ada di konsep berikutnya. Baik, itu Bapak Ibu. Ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Hanifan ya. Ketika posisi sebagai fasilitator, maka di situ posisinya hanya sebagai penuntut. Lakukan kegiatan menuntut terhadap anak. Begitu ya kira-kira. Oke. Bisa dilanjut? Ada yang ingin berpendapat? Saya lihat Bu Nola ya. Bu Nola, Raisen. Monggo Bu Nola. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini disampaikan bahwasanya berpendapat tentang pendidik atau pembelajaran anak sebagai student center ya Pak ya. Nah, saya tanggapi di sini berpusat kepada anak, guru sebelum memulai pembelajaran kan seharusnya membuat persiapan terlebih dahulu seperti RPP atau modul ajar lainnya. Di situ sudah dipilih modul ajar yang tepat terhadap kelas yang mau diajarkan. Nah, di sini guru tidak hanya fokus dengan satu model pembelajaran yang diterapkan terhadap siswa, tapi di situ melalui permainan juga, Bapak. Menurut saya begitu. Untuk mencapainya suatu pembelajaran yang aktif serta memancing keaktifan siswa di kelas. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Bu Nula. Jadi menanggapi apa yang disampaikan sebelumnya tentang student center oleh Bu Jamilatul di sini, Bu Nula berpendapat bahwasanya ketika supaya anak-anak belajar itu senang, bahagia dan sebagainya, maka perlu persiapan RPP yang multimetode, kira-kira seperti itu, sehingga bisa melayani anak dalam kesemuanya. Anak yang suka membaca, di situ ada kegiatan membaca dan seterusnya. Kira-kira begitu Bu Nula ya? Oke, Bapak. Iya, baik. Banyak hal ya Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi masih ada loh teman-teman yang belum buka mic ya. Monggo kita lanjut. Ada Bu Mariana Afnani. Monggo Bu Mariana. Ingin mencoba berpendapat. Oh, bukan. Iya, monggo Bu Mariana. Setelah saya mempelajari, jadi saya yang saya ingat yaitu bahwa
Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa pendidikan itu adalah upaya untuk memajukan budi pekerti peserta didik. Nah, di dalam memajukan itu diperlukan upaya bagi guru untuk ini menuntun siswanya tidak hanya dari segi intelektual saja, tapi dari segi emosionalnya, belajar beretika yang baik, sehingga ke depannya yaitu akan membentuk karakter siswa yang baik, Bapak. Seperti itu menurut saya. Jadi penekanannya pada karakter ya. Iya betul, Bapak. Bahwasanya pendidikan itu tidak hanya transfer knowledge seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman di awal, di situ ada karakter. Begini Bapak Ibu, saya sering ya kalau di sekolah itu apa namanya? Misalnya dalam proses pembelajaran, kemudian kelas kotor misalnya, kelas kotor. Kemudian si guru langsung aja ajar terus begitu, tanpa memperdulikan kelas kotor. Ketika kita ngobrol, loh Bu, sampai ngajar kelas kotor ya loh, kenapa kok enggak disapu? Nanti Pak, nanti apa namanya, kalau misalnya saya harus apa namanya, menyuruh anak-anak menyapu dan sebagainya, membersihkan kelas, nanti materi saya enggak selesai-selesai, target kurikulum saya tidak terselesaikan. Menurut Bapak Ibu gimana? Menurut Bu Mariana gimana? Karena Bu Mariana sudah ngangkat karakter. Kalau misalnya ada teman kita seperti itu. Karena saya kadang masih juga seperti itu, Pak. Gitu. Ya. Okay. Sekarang kan sudah CGP, kan iya. dong. Ya harus jujur ya Pak, dengan diri sendiri itu saya itu. Gitu. Ya kalau memang untuk apa namanya, takarannya untuk pendidikan karakter seharusnya itu tidak boleh dilakukan Bapak. Harusnya kan ada toleransinya dulu untuk bahwa kelas itu harus dibersihkan dulu agar belajarnya kan juga nyaman. Kalau kelasnya bersih kan belajarnya juga nyaman ya Bapak gitu. Dan anak-anak juga belajar untuk bertanggung jawab bahwa kelasnya ini adalah tanggung jawab bersama. Gitu. Gitu ya. Okay. Saya pengen pendapat yang lain, mungkin Bu Tiara mungkin atau Bu Herlina dulu. Terkait siapa? Siapa dulu? Bu Herlina dulu ya. Baik, terkait pendidikan karakter ya Pak. Kalau kita kaitkan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang Ingarso Suntulodo, yaitu di depan memberi contoh, keteladanan. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus memberi contoh secara karakter. Nah, menurut saya karakter itu bisa dibagi dua. Yang pertama karakter kinerja dan kedua adalah karakter moral. Untuk karakter kinerja mungkin dia sudah benar karena menyelesaikan tugasnya di kurikulum. Materinya selesai sesuai dengan planning, karakter kinerja. Tapi dalam karakter moral belum bisa dikatakan benar gitu. Jadi kalau memang mau jadi teladan harusnya dua-duanya diperbaiki karakternya gitu. Demikian. Iya, berarti kan tidak sesuai konsepnya Kak Hani. Tidak sesuai. Tidak Ingarso Suntulodo, Bapak. Ingarso Suntulodo. Oke, monggo Bu Tiara. Iya Bapak, terima kasih. Menurut saya juga sama Pak, seperti Bu Herlina. Jadi yang disampaikan guru tersebut kurang benar karena lebih mementingkan satu hal. Jadi pada dasarnya dua hal itu kalau bisa dikerjakan bersama-sama, mengajar tapi juga tetap menjaga kebersihan kelas, itu jauh lebih baik. Kayak misalnya kita melihat tingkat kekotoran kelasnya atau keurgensian dari membersihkan kelas itu. Kalau sekiranya kelas itu hanya kurang rapi atau kurang bersih, mungkin nanti bisa guru itu mengingatkan saja Pak kepada kelas tersebut, nanti tolong dibersihkan kembali ya bersama-sama, atau nanti bersama Ibu ayo dibersihkan kelasnya.
bersama-sama. Tapi sebelum itu kita pelajaran dulu atau di depan bersih-bersih dulu lalu melanjutkan pelajaran. Tetapi kalau kita rasa bahwa lingkungan belajarnya itu sudah sangat kurang kondusif, Pak, karena kan seperti yang Bu Herlina tadi sampaikan bahwa kenyamanan tempat itu juga menunjang pembelajaran yang baik. Maka saya rasa tidak masalah untuk menunda pembelajaran, bukan menghilangkan kan ya Pak, hanya menunda saja, lalu bersama-sama mulai membersihkan kelas sebagai contoh dari yaitu figur yang baik atau yang contoh sama penerapan karakternya dalam pembelajaran di kelas. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tiara, pendapat yang luar biasa. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup sebentar. Begini Bapak Ibu ya, yang ingin kita rubah itu adalah mindset Bapak Ibu. Jadi mindset apa sih sebenarnya konsep pembelajaran, apa sih konsep pendidikan? Bapak Ibu, kalau misalnya kita kembali lagi kepada pengertian bahwasanya Ki Hajar Dewantara sudah menyampaikan di situ bahwasanya pendidikan itu bagaimana tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan, kan begitu. Tidak ada sekarang tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan, tidak ada. Tapi bagaimana selamat dan bahagia. Ini yang harus kita pentingkan. Nah, yang ingin kita hilangkan mindset bahwasanya belajar itu duduk rapi di kelas, buka buku, baca buku, kemudian terjadilah proses ceramah dan sebagainya. Kita sudah tidak seperti itu. Jadi belajar itu bisa apa saja. Sehingga ketika misalnya kelas kotor, kemudian kita membersihkannya, menyapu, itu kan juga bagian belajar toh. Itu yang harus kita hilangkan mindset kita. Jangan mempersempit pengertian belajar hanya baca buku, ngerjakan tugas, ngitung-ngitung, menerjemahkan dan sebagainya. Menyelesaikan permasalahan di kelas itu adalah belajar. Jadi kalau misalnya kita manfaatnya berceramah menyampaikan kepada anak-anak tentang teori-teori kebersihan, kalau prakteknya anak-anak tidak bisa menjaga kebersihan, mindset itu yang akan kita buka ke semuanya. Sehingga tidak mempersempit konsep-konsep bahwasanya belajar hanya seperti itu, belajar itu untuk mencapai nilai yang setinggi-tingginya, bahwasanya belajar itu adalah untuk mencapai ranking, tapi lebih kepada saya sangat sepakat apa yang disampaikan Bu Herlina tadi, bahwasanya konsep sekarang pendidikan atau pembelajaran itu bagaimana anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini sebenarnya sudah berjalan juga di berbagai konsep pendidikan modern Bapak Ibu. Bahwasanya sekarang itu kalau Bapak Ibu baca jurnal, riset dan sebagainya, sekarang jarang peneliti itu bagaimana mencari hubungan variabel dengan hasil belajar. Jarang sekarang. Sekarang itu kalau Bapak Ibu baca jurnal itu bagaimana pendidikan atau pembelajaran itu berhasil, instrumennya adalah bagaimana mencapai well-being. Artinya bagaimana anak-anak bahagia gitu loh. Sehingga belajar itu setelah di sekolah dia mencapai kebahagiaan. Apa yang disampaikan Pak Agus Haryanto itu sama terjadi di sekolah saya. Jadi anak-anak kesusu pulang. Bapak Ibu kan anak-anak yang ditunggu kalau sekolah apa? Nunggu siapa? Nunggu bel pulang. Kayaknya gurunya juga nunggu bel pulang gitu. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena mungkin bahagia itu nggak tercapai. Gitu loh ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Gitu loh Bapak Ibu ya. Sehingga bagaimana mewujudkan atau bisa memfasilitasi anak supaya ketika belajar di sekolah itu mencapai kebahagiaan. Nah, supaya mencapai kebahagiaan ini banyak hal yang harus kita lakukan di dalam pemikiran KHD. Salah satunya adalah bagaimana merancang pembelajaran apa yang disampaikan Bu Nurla tadi. Merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran di kelas
dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kan gitu. Yang menghamba pada siswa itu artinya kan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekarang yang harus kita diskusikan bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang berpihak pada murid menurut KHD. Kira-kira ilustrasinya seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai terbuka wawasan kita sehingga banyak pendapat-pendapat yang mungkin bisa disampaikan di forum ini. Masih ada teman-teman yang belum urun pendapat nggih? Monggo kalau misalnya memungkinkan kita urun rembuk juga. Saya panggil Bu Wiwin, ada Bu Wiwin. Nggih Bu Wiwin. Baik, Angkat iya. resen. Monggo Bu Wiwin. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin saya hanya ingin memberi refleksi tentang pemikiran KHD. Nah, sebenarnya saya itu masih belum paham Bapak tentang pemikiran KHD. Tapi setelah saya mulai belajar di CGP ini dengan mengerjakan tugas di awal, sedikit banyak saya sudah mengerti tentang pemikiran KHD ini, Pak. Tapi saya di sekolah masih belum sepenuhnya melaksanakan pemikiran KHD ini, Pak. Mungkin penyebabnya adalah kurangnya pemahaman saya mengenai pemikiran KHD. Nah, tapi ada beberapa hal saya sudah melaksanakan memberikan kemerdekaan untuk siswa saya dengan cara menanyakan keinginan mereka bagaimana seharusnya saya mengajar di kelas. Nah, apa itu sudah termasuk pemikiran yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara ya, Bapak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Win. Mungkin Bapak Ibu yang lain tolong dong tanggapi dong. Mungkin ada yang bisa menanggapi. Masa sih Bu Win belum bisa menerapkan pemikiran KHD? Kalau bisa belum menerapkan, pemikiran yang mana yang belum diterapkan sama Bu Wiwin? Halo? Oke, mungkin. Oke, gimana Bu Wiwin? Nah, kadang itu lagi Pak, untuk membentuk karakter anak ini saya masih Pak, masih kadang asa Pak dalam menghadapi sulitnya untuk merubah karakternya anak seperti itu Pak. Oh gitu. Baik, monggo Bapak Ibu ditanggapi. Ada yang ingin berpendapat? Teman-teman yang lain? Ini lebih terkait kepada yang pertama katanya Bu Win belum bisa membentuk karakter anak. Kemudian belum sepenuhnya bisa menerapkan konsep-konsep KHD. Monggo Bapak Ibu. Ada yang ingin berpendapat? Tidak ada? Bu Tiara, siapa dulu? Bu Tiara. Bukan menanggapi Pak, saya juga merasanya sama. Kan kadang-kala ya Pak, saya pikir jangankan menerapkan kepada anak-anak, saya sendiri pun kayak masih belum sepenuhnya menerapkan, memahami gitu loh Pak. Jadi ketika belajar di CGP ini, harapannya nanti bisa menerapkan di kelas pada diri saya juga kepada anak-anak Pak. Kan kadang-kala Pak tahu konsepnya, tapi seperti yang tadi Bapak pikir ya, bilang tadi. Kan ketika saya mencontohkan bahwa bagi saya belajar di kelas sama membersihkan kelas itu dua-duanya penting. Namun ketika Bapak menyampaikan kepada saya bahwa membersihkan kelas itu termasuk belajar. Nah itu kan kayak membuka pikiran saya Pak. Pada akhirnya ternyata saya pun masih belum terlalu bisa menerapkan itu. Meskipun di pikiran saya, konsepnya seperti itu. Cuman pada pelaksanaannya mungkin sama dengan Bu Wiwin ya. Saya juga belum maksimal gitu Bapak di kelas pada penerapannya.
Iya Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Tiara. Insya Allah sama, kita sama. Itu proses kok Bapak Ibu ya. Itu proses. Bagaimana perubahan mindset kita berubah dan merubah ya sesuai dengan konsep-konsep pemikiran KHD. Makanya dimulai diri di modul 1.1 ini kenapa konsep KHD ditaruh di depan seperti yang saya katakan tadi, untuk merubah mindset aja dulu. Bagaimana sih konsep belajar itu kayak apa gitu loh. Tuh, dan nanti arahnya bagaimana. Nanti itu proses kita jalani aja dulu ya. Insya Allah kalau saya yakin Bapak Ibu sudah banyak kok menerapkan apa yang ada dalam pemikiran KHD ya. Bagaimana yang penting hilangkan dulu seperti hal-hal yang tidak sesuai dengan konsepnya KHD. Mungkin ini konsepnya KHD satu menuntun, maka jangan sekali-kali kita menuntut gitu. Kita selama ini menuntut ke anak-anak dituntut terus, anak-anak dituntut suruh pintar, disuruh belajar, disuruh pintar matematik. Guru matematikanya menuntut anak-anak supaya pintar matematik. Iya kan? Iya. Kalau nilai matematiknya rendah dimarahi, bahkan di begini kan, di begitu kan. Nanti setelah matematik selesai masuk guru bahasa Inggris, dituntut pintar bahasa Inggris. Itu gurunya enak, cuma bahasa Inggris tok, matematika tok. Lo muridnya lo kudu pinter bahasa Inggris, kudu pinter matematik, kudu pinter bahasa Indonesia, kudu pinter IPS. Kasihan anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, dituntut semua guru. Itu. Lah itu konsep-konsep kayak begitu. Ya monggo sekarang kita mulai harus terbuka. Anak sebenarnya kodratnya apa sih? Gitu. Kemudian apa yang bisa dikembangkan potensinya, sesuai karakternya, sesuai alamnya, sesuai zamannya, apa yang anak bisa kita kembangkan, itu aja kan intinya. Oke, Bu Sulis, monggo Bu Sulis, saya persilahkan supaya tambah menarik. Iya. Tadi ngomong-ngomong masalah karakter, mungkin ya sebenarnya sudah kita laksanakan ya, seperti pembiasaan mungkin ya Pak ya, seperti sambut salam siswa mungkin ya, ketika masuk kelas kita memberikan salam, mungkin itu kan pembiasaan yang mungkin tidak kita sadari bahwa itu sudah masuk dalam karakter budi pekerti kan, seperti itu, sehingga ketika bertemu dengan guru kita bersalaman, kemudian mengucapkan salam, sehingga tidak terjadi lagi ada murid yang pergi tanpa pesan. Seakan-akan datang tak diundang, pergi tanpa pesan. Jadi seperti itu ya mungkin. Jadinya datang kan pembiasaan ya, pembiasaan mungkin dari yang kecil saja. Ketika masuk kelas ya, harus memberi salam, kemudian keluar kelas harus memberi salam, atau ketemu dengan Bapak Ibu guru di jalan di mana kita memberi salam, mungkin dari seperti itu, atau pembiasaan yang lain yang menuju kepada karakter, seperti pembiasaan apalagi. Biasanya kalau di saya sekarang itu ya, perubahan yang terjadi pagi ada gizi, jadi seperti itu. Jadi bergizi lahir dan batin. Jadi ada pembacaan surat-surat pendek, pembiasaan terlebih dahulu di pagi hari. Kemudian setelah itu senam, biasanya kalau di SD seperti itu. Kemudian senam ketika hari Jumat itu pakai senam Islami. Kemudian karena kita kan melihat kodrat alam ya, sekitar kita di sana kebiasaannya, kalau di tempat saya itu kebiasaannya tidak pernah sarapan pagi. Nah, sehingga itu kegiatan bergizi pagi itu harus anak membawa bekal. Kita doa bersama, kemudian kita makan bersama. Jadi di sana mungkin ya kebahagiaan di situ ada. Jadi senang, akhirnya anak-anak senang. Jadi mungkin pembiasaan yang kecil-kecil seperti itu
sudah masuk dalam konsepnya KHD, mungkin begitu ya Pak? Iya, Iya. betul sekali Ibu. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kemudian pembiasaan-pembiasaan dan sebagainya itu sudah bagian dari konsep-konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Bab kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau masalah karakter itu sebenarnya mau Bapak Ibu kalau kita boleh flashback ke sekolah ya, sebenarnya karakter itu dipikirkan oleh pemerintah sudah sejak zaman dulu. Mulai dari kurikulum sebenarnya karakter juga sudah dipikirkan, cuma namanya aja yang beda-beda kan gitu Bapak Ibu ya. Saya ingat kalau karakter itu ketika penguatan karakter di kurikulum 2013 itu pakai nama atau label PPK, penguatan pendidikan karakter. Kemudian sekarang kita pakai P5, Project Penguatan Profil Belajar Pancasila. Intinya sama. Kenapa saya intikan sama? Karena prosesnya sama Bapak Ibu. Jadi ketika PPK dulu ada dua cara yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana menguatkan pendidikan karakter. Yang pertama dengan mengintegrasikan kepada di dalam pembelajaran. Akhirnya waktu itu guru semuanya RPP-nya dicek. Bagaimana karakter literasinya, bagaimana karakter gotong royongnya, mana karakter ininya ya silakan gitu. Jadi sampai RPP itu harus tertulis ini karakternya ya silakan bagi yang senang nulis, tapi bagi yang tidak suka tekstual kan boleh saja RPP itu nggak usah ditulis-tulisi, yang penting ada kegiatan. Ketika guru sudah menulis berdoa saja itu sudah karakter kan gitu toh. Ketika di situ ada kegiatan siswa, guru meminta siswa untuk berdiskusi secara kelompok, di situ sudah pasti ada kerjasama, ada gotong royong dan sebagainya. Ya itu masalah gaya saja. Ada yang senang tekstual, ada yang senang kontekstual kan gitu. Kemudian karakter juga yang sekarang di kurikulum Merdeka lebih jelas lagi. Kenapa? Sebab bisa diselesaikan dengan P5-nya. P5 itu tujuannya Bapak Ibu untuk menyelesaikan karakter kok ya. Ini yang sering katakanlah yang sering tidak disadari oleh teman-teman. Bingung. Sebenarnya P5 hanya menyelesaikan tuntutan kurikulum, yang penting sesuai dengan tuntutan kurikulum. Setelah itu nggak jelas hasilnya apa kan gitu ya. Padahal sebenarnya yang ingin diselesaikan apa sih sebenarnya melalui P5 itu? Misalnya karakter kebersihannya. Sekolah kita kotor, masalahnya di sekolah kita kotor. Sekolah kita banyak sampah. Sekolah kita anak-anak karakternya tidak peduli dengan sampah, membuang sampah sembarangan. Ini yang akan kita selesaikan. Lalu carilah dimensi-dimensi apa yang kalau sudah ketemu dimensi tentang kebersihan misalnya, atau lalu carilah temanya, selesaikan. Setelah selesai dievaluasi, apakah anak-anak sudah berubah? Kalau sudah berubah berarti P5-nya berhasil. Kalau belum, ya monggo dievaluasi bagaimana P5 supaya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Itu juga bukan setelah selesai P5 kemudian setelah itu showcase, setelah itu pamer karya, panen karya dan sebagainya, tapi permasalahan intinya tidak terselesaikan karakternya. Nah ini sebenarnya sudah ada relevansinya dengan pemikiran-pemikiran KHD di budi pekerti itu gitu nggih. Tuh, terima kasih Bu Sulis, terima kasih Bu Tiara ya, terima kasih Bu Wiwin ya. Jadi Ibu sudah melakukan kok konsep-konsep KHD itu sudah dilakukan. Kemudian yang karakter juga sudah mungkin sudah bisa diimplementasikan. Kita cari konsep KHD yang lain supaya karakter ini bisa terselesaikan. Nanti di modul-modul berikutnya akan ada penjelasan, akan ada contoh-contoh secara teknis. Namun di konsep KHD ini Bapak Ibu yang bisa diambil untuk menyelesaikan karakter mungkin konsep tadi di awal tadi.
Ingarso sung tulodo ing madya bangun karso tutwuri handayani. Itu juga bisa Ya. menyelesaikan karakter juga Bapak Ibu nggih. Jadi guru itu katanya orang apa? Orang Jawa apa orang Madura ya? Digugu dan ditiru. Itu. Iya, mau menyelesaikan masalah kedisiplinan anak, karakter kedisiplinan. Yang guru nih Kak disiplin. Misalnya begitu. Anak dituntut untuk datang jam 7, gurunya datangnya jam 8. Gimana bisa membentuk karakter? Ah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu monggo kita selesaikan, kita diskusikan. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mungkin ada yang ingin disampaikan? Masih ada dua nggih yang belum teman-teman untuk berpendapat. Pak Dwi hadir nggih? Hadir Bapak. Pak Dwi. Monggo Pak Dwi. Loh iya Pak Dwi. Monggo Pak Dwi. Ada beberapa Pak yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk refleksi terhadap materi, terhadap pemikiran KHD dan beberapa hal lain. Yang pertama, tadi apa yang disampaikan Bu Sulis tentang menghamba kepada murid, pendidikan yang menghamba kepada murid. Kalau menurut pemikiran saya sendiri, menghamba itu bukan seperti kita kepada Sang Pencipta, tapi lebih mungkin ajudan kepada rajanya. Jadi murid itu raja yang setiap keinginannya perlu kita akomodir. Seperti yang Bapak sampaikan juga tadi, pembelajaran yang tidak hanya berpusat kepada murid, tapi juga berpihak kepada murid. Itu yang saya pahami. Kemudian ini Bapak tentang kodrat yang dimiliki oleh siswa, yaitu 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini yang saya baca dari materi semalam, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bisa dikatakan perkembangan zaman. Kodrat alam yang saya ingin tanyakan Bapak, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Apakah juga masuk ke dalam kodrat alam jika kita berbicara bakat alami dari seorang siswa? Itu yang saya tanyakan. Mungkin ada teman-teman yang nanti menanggapi. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan, di lembaga, bisa dibilang lembaga di lereng gunung, kami berusaha memberikan ibarat kita menanam seperti di materi yang semalam saya baca Bapak, diibaratkan kita sebagai pendidik itu Bapak tani yang menanam berbagai jenis jagung. Di lembaga kami di Solor 1, dengan adanya kurikulum merdeka, kami berusaha Bapak untuk merangkul kendali itu, keleluasaan untuk memilih cara dan metode bagaimana melayani setiap siswa yang unik dan berbeda. Tapi secara teknis Bapak, ada keterbatasan kami dalam hal fasilitas untuk bisa mengakomodir semua bakat, semua minat, semua keinginan siswa. Saya contohkan begini Bapak, ketika nanti jika sudah kurikulum merdeka dilaksanakan, ada materi tentang tata surya, mempelajari benda-benda langit. Nah, inginnya kami dalam kurikulum merdeka ini melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menyenangkan, efisien dan menyenangkan. Tetapi fasilitas yang kami miliki di sekolah hanya sebatas mungkin audiovisual maksimal, Bapak. Gitu. Setelah saya bandingkan dengan pengalaman saya dulu sebagai tutor lah, punya anak les Pak di rumah, les gratis dulu. Kebetulan ada salah satu anak les itu yang memiliki teropong bintang yang harganya belasan juta.
Jadi ketika mereka les di rumah, Mas Dimas ada teropong ya, ada Om, coba besok dibawa. Saya bawa ke kebun jagung belakang Bapak. 12 anak waktu itu langsung teropong, loh ini bintang Antares, ini planet Venus, waktu itu bisa dilihat dengan teropong. Jadi pemikiran KHD, kami berusaha semaksimal mungkin dengan daya, upaya, dan fasilitas yang ada di sekolah untuk kami laksanakan. Tapi di sisi lain, kami juga ada keterbatasan Bapak. Ibarat orang menanam jagung, kita bisa siapkan cara dan metode berbeda untuk menangani tumbuh kembang setiap jenis jagung. Tapi kita tidak punya banyak jenis tanah yang cocok untuk setiap jenis jagung itu, Bapak. Gitu. Kemudian ada yang lain, Bapak, tentang pemikiran KHD yang mungkin sudah kami terapkan di sekolah itu tentang salim dengan dua tangan kepada guru. Jadi karena sekolah ini adalah miniatur masyarakat, sekolah adalah salah satu media atau salah satu pencetak generasi masa depan yang akan terjun ke masyarakat yang sesungguhnya. Jadi kami harapkan apa yang kami biasakan di sekolah akan terbawa ke masyarakat nantinya. Contohnya salim dengan dua tangan, kemudian karena di Solor itu mayoritas bahasa kesehariannya Madura, jadi ketika ada bahasa-bahasa yang sulit dalam pembelajaran, saya minta kepada rekan-rekan guru, bahasa pengantarnya boleh silahkan campur dengan Madura, tapi Madura yang halus. Jadi jangan pernah bilang, Bandan Jojong, jangan. Panggil Kanto Cong, Kak Dinto Cong, silahkan. Silahkan pakai Madura, boleh di lingkungan sekolah, dalam pembelajaran pun, tapi dengan bahasa yang halus. Kan harapannya kebiasaan itu akan terbawa ke rumah dan masyarakat. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Dan mohon tadi yang tentang kodrat alam dan zaman yang saya masih sedikit rancu di mana bakat alam itu apakah bisa dimasukkan sebagai kodrat alam, karena di materi di sini tertulis sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, hanya lingkungan Bapak. Sosial budaya saja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan Pak Dwi Susanto dari SDN 1 Solor ya Pak ya? Nggih, Bapak. Nggih. Ini satu sekolah dengan Bu Mariana. Nggih. Oke, Bapak Ibu, catatan saya apa yang disampaikan Pak Dwi Susanto itu ada 4 poin yang harus kita garis bawahi dan mungkin saya minta pendapatnya teman-teman yang lain ya. Yang pertama, bagaimana sih konsep menghamba kepada murid ya, konsep menghamba kepada anak ya. Nanti kita perkuat lagi, kita diskusikan lagi dengan pendapatnya teman-teman yang lain, bahwasanya bukan berarti seperti penghambaan kita kepada Tuhan, tidak seperti itu, tapi bagaimana mengutamakan melayani semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberadaan anak. Kalau diilustrasikan tadi oleh Pak Dwi adalah bagaimana menjadikan anak itu sebagai raja, seperti kalau di dalam Indomaret itu pembeli adalah raja, kan gitu Pak ya. Karena pembeli kalau tidak ada yang beli, ya tidak laku, masalah di situ. Sekolah juga begitu, tidak ada murid mau ngajar apa Bapak Ibu, gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, nanti kita perkuat lagi dengan pendapatnya teman-teman. Yang kedua, di konsep KHD lakukanlah pendidikan atau pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Betul, yang ditulis di modul kodrat alam itu adalah sifat dan bentuk lingkungan. Nah, kita maknai seperti apa? Apakah di sini bakat anak yang sudah bawaan lahiriah itu masuk di kodrat alam atau bagaimana?
dan kita memaknai kodrat zaman ini bagaimana? Ini kembali lagi seperti yang disampaikan tadi sudah diperkuat oleh pendapatnya Bu Tiara. Saya sempat mencatat di sini bagaimana implementasi pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini pendapat dari Bu Tiara tadi sudah juga ada. Kemudian yang ketiga dari Pak Dwi juga mengibaratkan, ini keluar ini kemarin di pretest ini. Jadi konsep pendidikan seperti KHD itu adalah diibaratkan Bapak Tani yang menanam apa namanya? Menanam benih-benih di sawah. Jadi tugasnya petani setelah menanam dia akan tumbuh. Dan tugasnya adalah bagaimana merawat dia supaya tumbuh sesuai dengan apa yang ditanam. Kalau jagung pasti tetap jadi jagung, tidak mungkin kita rubah jadi padi, kan gitu. Tugas lainnya apa? Konsep menuntun di sini, ya. Jadi petani itu hanya menjaga gimana tidak terserang hama, gimana tidak terserang penyakit dan sebagainya. Ini nanti mohon diperkuat, minta pendapatnya teman-teman yang lain. Ketika diimplementasikan, salah satu contoh katanya Pak Dwi, ketika di kurikulum Merdeka beliau Pak Dwi sudah mempertimbangkan bagaimana melayani keberagaman anak, namun di sini ada keterbatasan sarana dan prasarana, kan gitu. Gimana ngatasinya seperti ini? Ini sudah masuk ke konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat adalah ada suatu pembiasaan yang bagus, yaitu salam pada guru, ya, anak-anak. Kemudian di sini disampaikan bahwasanya sekolah adalah sebagai miniatur dari kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya. Sehingga di sini sudah ditegaskan tadi, maka di sini ada dituntut bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang lembut kepada anak. Kira-kira itu pendapatnya Pak Dwi tadi. Mungkin ada yang menanggapi dari 4 poin ini. Boleh keempat-empatnya, boleh salah satu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menanggapi? Bu Herlina lagi, monggo Bu Herlina. Ini cuman sedikit Pak, nanggapinya pertanyaan tentang bakat alam itu ya Pak. Iya. Kebetulan saya guru bahasa Inggris dan itu ada di pelajaran saya dulu tentang nature itu. Jadi nature itu ada dua, yaitu human nature dan nature itu sendiri. Jadi human nature itu yang disebut bakat alam, bukan cuma bakat ya, apapun yang ada dalam diri manusia itu disebut human nature. Kemudian nature itu lingkungan, apa yang ada di sekitar kita. Itu nanti erat kaitannya dengan konflik individu, konflik sosial, konflik dan sebagainya, antara perbedaan kebutuhan individu dan sebagainya, nanti ke psikologi itu Pak. Lah intinya masuk nanti yang dipertanyakan oleh Bapak siapa tadi? Pak Dwi Susanto. Pak Dwi Susanto, bahwa bakat alam itu termasuk sebenarnya Pak dengan kodrat alam Pak. Kalau dari yang saya baca, demikian, terima kasih. Oke, makasih Bu Herlina. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan menambahkan. Pak Agus Arianto, monggo Pak Agus, silakan. Terima kasih Bapak. Mungkin akan saya sedikit menambahkan saja untuk mengatasi permasalahan karena kekurangan fasilitas yang memadai. Karena yang terjadi di sekolah saya, meskipun terbilang sekolah pinggiran, tapi rata-rata siswa itu 80-90% sudah memiliki HP Bapak. Gimana terkadang saya dan beberapa teman sejawat itu menggunakan HP mereka untuk dalam proses pembelajaran Bapak. Seperti ketika melaksanakan ujian seperti barusan kita melaksanakan ujian berbasis IT,
yaitu pakai Quizzes. Nah, di mana Quizzes itu bisa menggunakan HP Bapak, begitu. Jadi memanfaatkan apa yang dipunya oleh peserta. Karena kalau kita masih menunggu apa ya, bantuan atau hibah dari pihak-pihak yang berwenang, itu kadang kita terbatas Bapak. Kadang dikasih Chromebook hanya beberapa saja, kadang dikasih laptop pun 1, 2. Dan itu kalau kita memaksa untuk memakai perangkat tersebut, di situ akan menemukan kesulitan. Di situ kami berpikir menggunakan HP yang dimiliki peserta didik untuk dijadikan salah satu media untuk pembelajaran, begitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Agus sudah menanggapi pernyataan yang ketiga disampaikan oleh Pak Dwi tentang bagaimana mengatasi ketika bermasalah, begitu ya? Iya Bapak. Oke Pak Dwi, monggo Pak Dwi. Ini Bapak, mungkin saya perjelas ya tentang fasilitas yang terbatas itu. Contohnya begini Bapak, dalam kurikulum Merdeka untuk seni itu siswa boleh memilih di antara seni musik, seni rupa, seni tari, dan lain-lainnya. Nah, sementara yang bisa kami sediakan di sekolah baru seni rupa. Jadi untuk seni musik kita belum punya alat. Kita kekurangan tenaga pengajar yang paham dengan musik. Kalau untuk yang teknologi ya Pak, teknologi informasi, meskipun ya kita terbatas, kita SD Gunung, tapi alhamdulillah sebisa mungkin kita sudah mampu memperkenalkan apa itu teknologi digital, apa itu teknologi informasi. Karena kebetulan salah satu guru kami Bapak itu pandai di bidang coding. Jadi beliaunya sudah menciptakan aplikasi yang kami sebut Sapu Lidi. Solor 1 punya lumbung informasi digital. Mantap. Itu sudah memenangkan beberapa ajang kejuaraan di Bondowoso Bapak, termasuk Innovative Government Award, kemudian District Award, dan Sinobo kemarin sudah masuk semuanya. Dan itu aplikasi itu interaktif Bapak, jadi ada disebut lumbung informasi digital karena anak-anak dan wali murid bisa akses hasil belajarnya dari sana, materi di sana, kemudian kumpulan game-game interaktif yang berisi materi. Kalau untuk itu Bapak, meskipun kami hanya mengandalkan jaringan WiFi dengan kecepatan yang tidak terlalu baik, 2 Mbps, tapi alhamdulillah bisa diterapkan. Jadi anak-anak bisa berinteraksi satu sama lain dengan gurunya juga melalui platform tersebut. Kemudian juga kami berencana membuat biorepository, kalau tidak salah ini dari usulan lagi. Jadi ketika anak scan barcode di salah satu kebun yang dibangun oleh guru kami, CGP Angkatan 10, itu bisa muncul informasi seperti, oh Lombok ini nama latinnya apa, kandungannya apa, manfaatnya apa. Nah, kalau untuk masalah digital Bapak, kami meskipun sekolah gunung, kami berusaha Bapak memperkenalkan perkembangan teknologi di dunia ini kepada anak-anak lereng gunung kami. Tapi yang saya sebut tadi, keterbatasan fasilitas itu seperti itu Bapak. Keleluasaan, kendali yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa untuk memilih minatnya. Contoh kecil pada mata pelajaran seni yang seharusnya bisa dipilih semua oleh anak sesuai bakat dan minatnya. Tapi kami baru bisa menyediakan seni rupa saja di sekolah Bapak. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dwi ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak Ibu, luar biasa Pak Dwi ya, sekolahnya sudah. Saya baca itu kemarin ketika Pak Dwi tugasnya terkait masalah refleksi
itu Sapulidi itu cuma apa ya, saya belum begitu juga memahaminya setelah diceritakan oleh Pak Dwi, bahkan sudah memenangkan beberapa event gitu nih. Baik begini Pak Dwi nggih. Artinya nanti akan lebih jelas ini ketika Bapak Ibu melayani konsep seperti ini di pembelajaran berdiferensiasi. Yang jelas intinya kalau di modul 1.1 ini konsep yang harus kita tanamkan adalah bagaimana melayani siswa pembelajaran kita berpihak kepada murid. Artinya mempertimbangkan apa yang dibutuhkan murid. Kan gitu. Kemudian kalau sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, nanti kita akan lebih kepada teknis bagaimana melayani anak sesuai bakat minatnya, sesuai dengan kebutuhannya, dan sebagainya. Banyak pertimbangan-pertimbangan di sana. Terkait masalah pelayanan kepada anak untuk melayani ke semuanya perbedaan itu, mungkin memang harus banyak hal yang dipertimbangkan Bapak. Jadi contoh seperti ketika anak-anak di bidang seni saja, kita ambil seni saja, anak-anak punya bakat minat yang banyak, saya cuma tidak tahu struktur kurikulum di SD itu bagaimana. Sebab kalau struktur kurikulum di SMP, itu meskipun seni itu banyak, ada seni tari, seni ini, tapi yang harus dipilih salah satu di sekolah, nggak boleh. Kenapa? Sebab ketika satu aja dipilih, karena yang masuk di Dapodik hanya satu yang diakui, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan keberadaan gurunya dan sebagainya ini menjadi lebih harus dipikirkan lagi ya. Bahkan yang paling ini kalau misalnya tidak ada gurunya masih pertimbangannya ya sudah yang ada saja sehingga memilih seninya yang ada. Tapi ada sekolah pernah kejadian sekolah itu gurunya sama-sama ada Pak. Guru seni tarinya ada, guru seni suaranya ada, guru seni lukisnya ada. Lalu sekolah harus mempertimbangkan, ini mau dipilih yang mana ini untuk sekolah ini. Itu. Karena gurunya sama-sama ada. Sebab kalau misalnya dipilih ketiga-tiganya, maka yang akan terjadi ada dua guru yang akan menjadi korban. Gitu kan. Ketika yang di Dapodik hanya masuk tarinya, maka guru seni suara dan guru seni lainnya ini korban. Ini alamat ini sertifikasinya bermasalah. Kan gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, kalau terkait masalah pelayanan kepada anak, ya keterbatasan fasilitas, monggo silakan di apa namanya kebijakan sekolah dipikirkan sebagaimana mungkin anak-anak terlayani dengan baik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kira-kira seperti itu Pak Dwi. Bapak Ibu waktunya sudah, oh ini lebih ini jam 8.37 menit. Mungkin ada menarik ya diskusi kita, walaupun masih mohon maaf masih mungkin memang di konsep satu ini yang bagaimana merubah mindset kita dari paradigma lama ke paradigma baru mungkin butuh proses. Sekali lagi saya katakan butuh proses. Sehingga bagaimana memaknai menuntun itu kayak apa sih? Itu masih kita harus banyak diskusi lagi, kita harus banyak belajar lagi. Di konsep menuntunnya saja kita harus banyak baca Bapak Ibu. Gitu. Saya pernah baca itu, saya pernah ikut tulisannya baca bukunya Pak Fahrudi kalau enggak keliru. Itu juga terkait masalah filosofi KHD. Loh, yang wong nuntun itu ya harus di belakang. Seperti kita menuntun anak kita ketika masih kecil untuk bisa berjalan. Orang namanya nuntun itu dari belakang. Kalau dari depan nggak nuntun namanya, tapi nyeret kan gitu ya. Tapi kalau dari belakang kita pelan-pelan ngarahkan anak, menyelamatkan anak dan gambarannya kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa menguatkan lagi konsep-konsep KHD bagaimana pembelajaran yang berhamba pada anak.
bagaimana pembelajaran yang berhamba pada murid. Maka Bapak Ibu, kita mulai merubah mindset kita. Semua yang akan kita lakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya mempertimbangkan kepada murid. Mempertimbangkan apa yang dibutuhkan murid. Bahkan ketika kita di RPP pertama kali membuat tujuan pembelajaran, boleh kita sharing dan menawarkan kepada anak-anak. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk bisa memahami atau bisa paham tentang konsep tekanan. Bagaimana anak-anak mungkin ada ingin tujuan yang ingin kamu laksanakan atau ingin disampaikan. Kemudian di pelaksananya juga begitu. Anak-anak kita belajar di dalam kelas. Mungkin kamu ada yang ingin menyampaikan kita belajar di mana. Ketika anak-anak sepakat butuh, Bu, gimana kalau belajar di luar kelas saja, Bu? Nah, ini monggo nanti kita diskusikan dengan anak-anak dan sebagainya. Artinya semuanya berpihak kepada murid. Artinya semuanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan murid. Saya sering Bapak Ibu menyampaikan kepada guru-guru saya. Ketika di sekolah saya itu ada konsep literasi, bagaimana pembiasaan membaca. Anak-anak itu kalau nggak dipaksa susah, Pak. Harus dipaksa. Oke, saya sepakat. Pemaksaan itu proses juga, nggak masalah. Tapi yang lebih penting yang harus kita pikirkan, kita harus mempertanyakan juga, kenapa sih anak-anak kok susah membaca? Karena kayaknya mereka nggak butuh baca, Pak. Sehingga yang harus kita selesaikan permasalahan utamanya adalah bagaimana menjadikan anak-anak butuh membaca. Kalau sudah anak butuh, nggak usah dibuat, nggak usah dipaksa, nggak usah diharuskan, dia akan membaca dengan sendirinya. Itu Pak yang lebih penting. Kemudian relevansi, Bapak Ibu. Relevansi, bagaimana relevansi konsep KHD terhadap pendidikan saat ini. Saya banyak masukan dari Bapak Ibu ya. Saya pernah itu ada seorang ada seorang katakanlah narasumber yang ingin menyampaikan ini terkait masalah SMK. Relevansi pendidikan sesuai zamannya seperti saat ini. Kalau misalnya di SMK misalnya ya, salah satu contoh di SMK ada teknik, misalnya teknik apa? Motor mungkin ya. Ada Bu ya, teknik mesin tentang sepeda motor ada ya. Teknik kendaraan ringan, Bapak. Oke. Jadi kalau misalnya di SMK ada teknik kendaraan motor ya, sampai sekarang mempelajari tentang karburator, kira-kira relevan enggak dengan zaman seperti ini? Gitu lah. Oh, sekarang di apa namanya, di luaran sudah tidak ada kendaraan bermotor yang karbu misalnya seperti itu. Sehingga konsep-konsep seperti itu harus kita sesuaikan dengan zamannya. Kira-kira itu Bapak Ibu ya, diskusi hari ini. Mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup. Cukup? Cukup nggak? Baik, kalau cukup, sesi terakhir adalah penutup. Sebelum penutup Bapak Ibu, saya mohon refleksinya ya. Refleksinya artinya mohon pendapatnya Bapak Ibu, pelajaran kita atau diskusi kita hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, apa kira-kira yang belum terselesaikan di diskusi ini, dan bagaimana ke depannya. Mungkin salah satu aja yang bersedia Bapak Ibu. Ada yang ingin melakukan refleksi? Satu aja. Bu Tiara mungkin senyum-senyum. Monggo Bu Tiara. Iya Bapak, terima kasih. Untuk refleksi saya hari ini, saya tentunya senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu hebat di kelas CGP 11 ini, juga fasilitator dan
PP-nya juga ya. Jadi yang saya pelajari hari ini, tentunya saya semakin paham mengenai konsep pembelajaran atau pendidikan ya Pak, yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kalau selama ini di pikiran saya itu masih konsep, tapi setelah kita banyak sharing, kita mulai mengurai contohnya, permasalahannya, dan penanganan yang sudah dilakukan atau kebiasaan yang sudah dilakukan oleh tiap-tiap guru di masing-masing sekolahnya. Lalu untuk hal yang sekarang masih belum saya pahami itu mengenai itu Pak, tentang relevansi pemikiran pendidikan yang menghamba pada anak. Jadi sebenarnya saya sudah mencari jawaban Pak, cuman tadi kan kita mungkin kurang kompleks dalam membahas yang bagian ini ya Pak. Jadi sebenarnya saya masih kurang paham gimana sih Pak menghamba itu, apakah selalu ditujukan bahwa murid itu selalu benar, atau kita tuh harus mendukung apapun keinginan murid, atau ada pendapat yang lain. Itu mungkin saya ingin mempelajari itu lebih dalam di selanjutnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tiara sudah menyampaikan refleksinya. Insya Allah ke depan kita mungkin akan singgung lagi diskusi-diskusi ini, dan Bapak Ibu bisa banyak lebih membaca lagi di modul LMS-nya, untuk lebih bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kekurang pahaman apa yang sudah dilakukan saat ini. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Tiara sudah melakukan refleksi hari ini. Sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu, terakhir sebelum kita akhiri, kita ambil gambar dulu ya. Saya ambil gambar ya. Oke Bapak Ibu silakan ambil posisi paling bahagianya gimana kira-kira. Bahagia begini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, kita sudah 8.46 ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Mudah-mudahan belajar kita hari ini barokah dan manfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu CGP hebat. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Terima kasih Pak Ahlis sebagai PP sudah menemani saya untuk belajar bersama para CGP hebat. Bapak Ibu, ini pertemuan pertama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh iya, di LMS kita itu diskusi ruang kolaborasi 1 besok ya jadwalnya ya. Tanggal 20. Iya Bapak. Kita akan diskusi lagi. Iya. Kalau sekarang durasinya 2 JP, besok itu 3 JP. Sekarang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, kita mau diskusi di malam apa mau di siang untuk Di besok? siang. Di siang Bapak. Siang, Pak. Siang. Siang ya. Di siang. Kenapa ya kalau malam? Kayaknya asik malam deh. Di siang aja Bapak. Di Siang, siang. Pak. Karena saya pertimbangan malam itu karena di sini ada Bu Tiara, ada Bu Herlina yang SMK itu. Jadi takut terganggu ke pembelajaran. Tapi besok Jumat, Bu Tiara gimana? Besok kami rapotan Pak. Jadi mungkin kalau paginya yang nggak bisa. Iya pagi bisa Bapak. Karena kita besok rapotan Bapak. Iya. Pagi Kalau nggak pagi- bisa, jangan pagi. Paginya Kalau pagi rapotan Pak. Soalnya kami mau kelas Pak. Siang, Pak, ya? Kita Siang. jadwal siang nggih. Jam 2 nggih. Ya, Ya, Ah, ya. iya Pak. Nah, karena Jumat. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kalau saya share jadwal itu bukan paten loh ya. Silakan monggo kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa di ketika
Ketika siang, Pak mohon diundur malam karena saya ada kegiatan. Monggo, enggak ada masalah. Yang penting intinya jangan sampai mengganggu proses pembelajaran di kelas di sekolah. Jangan sampai seperti itu. Karena begini Bapak Ibu, kemungkinan ada beberapa sedikit perubahan. Mohon maaf ini saya lupa saya sampaikan karena ada sedikit beberapa perubahan di materi yang angkatan sekarang ini. Tadi saya dengan teman-teman Fasil yang lain adalah penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi intinya bagaimana mengintegrasikan indikator-indikator kepala sekolah dan pengawas sekolah di dalam modul CGP. Karena mungkin melihat situasi saat ini CGP yang memang diproyeksikan untuk jadi kepala sekolah dan pengawas sekolah banyak mendapat tanda petik masukan dari orang-orang lain. Oleh karena itu sekarang itu materi-materi itu banyak diintegrasikan indikator-indikator materi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Yang penting kita ngikuti kegiatan, masalah jadi kepala sekolah, masalah jadi pengawas itu urusan. Kalau ikut CGP itu pasti mau. Oke. Kira-kira cukup Bapak Ibu nggih? Terima kasih. Ini saya stop rekam dulu, lupa sampai saya. Oke.